dengan senantiasa memanjatkan segala puji serta syukur kepada hadrat Allah, Tuhan yang memiliki alam ini, Tuhan yang telah memberikan kepada kita hidup yang sebentar ini. Karena sesungguhnya hidup yang kekal nanti itu adalah di akhirat kelak. Kita pergunakan hidup yang sesaat ini untuk mengabdi kepadanya. Maka kita hadir di dalam masjid yang mulia ini. Selawat, salam dan doa kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Awwalin wal Akhirin, penghulu orang yang awal, penghulu yang orang yang akhir, Khatimul Anbiya wal Mursalin, penutup segala nabi dan rasul. Di yaumil qiyamah nanti tiada lain harapan dan doa kita, kiranya kita mendapatkan syafaatul uzmah darinya. Amin ya rabbal alamin. Sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah untuk melakukan perjalanan istimewa Isra Mi'raj namanya, di langit pertama Rasulullah bertemu dengan seorang tua yang sekali melihat ke kanan, sekali melihat ke kiri. Orang tua itu adalah Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Ketika bertemu dengan Rasul, Nabi Adam mengatakan, Alhamdulillahilladzi khalaqani biyadihi wasjud li malaikatahu illa iblis aba wastakbar. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan aku dengan tangan kudrahnya dan sujud kepada aku itu segala malaikatnya Allah kecuali iblis karena sombong dan takaburnya. Ketika itu iblis diusir oleh Allah dari dalam syurga. Karena diusir oleh Allah dari dalam syurga, iblis bersumpah. Dikatakan dalam surah Al-A'raf di awal khutbah tadi ayat 16, fabima aghwaytani la aqwidanna lahum siratal mustaqim. Karena engkau telah mengutuk dan menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka anak Adam itu dari jalanmu yang lurus. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aksaruhum syakirin. Kemudian aku akan mendatangi, menggoda mereka anak Adam itu dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri. Wala tajidu aksaruhum syakirin. Dan engkau hai Tuhan tidak akan mendapati kebanyakan mereka anak Adam itu yang bersyukur. Sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dari setiap sisi kehidupan iblis akan selalu menggoda kita. Di dalam berbagai kitab tafsir, salah satu di antaranya di dalam kitab tafsir Ibnu Qasir, beliau mengutip tafsir dari seorang sahabat Rasulullah, Abdullah bin Abbas, mengatakan yang pertama, bahwa yang dimaksud dengan iblis akan menggoda dari depan itu adalah iblis akan menanamkan ke dalam hati anak Adam itu keraguan tentang kehidupan akhirat, sehingga banyak orang yang ragu-ragu tentang adanya kuburan, tentang adanya hari kebangkitan, tentang adanya surga, tentang adanya neraka. Padahal jelas-jelas Rasulullah sudah mengatakan, innal qabri haq wa su'alul munkirin wa nakirin haq wal ba'su haq wal naru haq wal jannatu haq was siratu haq. Kubur, siksa kubur itu
pasti benar adanya. Kebangkitan hari kiamat pasti datang. Ditimbang amal baik, sirat, dan amal jahat itu pasti ada. Surga dan neraka benar adanya. Tapi banyak orang tidak yakin dan percaya, ragu dengan datangnya hari akhirat itu. Orang yang ragu dengan datangnya hari akhirat, dia tidak mempersiapkan dirinya untuk kampung akhirat itu. Orang yang tidak mempersiapkan dirinya untuk kampung akhirat itu, dikatakan oleh Allah dalam surah Al-Isra ayat 10, wa annal ladzina la yu'minu bil akhirah a'tadna lahum azaban 'alim. Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak percaya, tidak beriman dengan datangnya hari akhirat itu, kami sediakan bagi mereka azab yang sangat pedih. Bahayanya lagi, orang yang tidak percaya dengan datangnya hari akhirat, dia merasa bahwa perbuatannya yang salah itu terasa benar. Apabila seseorang sudah melakukan kesalahan, diberikan nasihat oleh orang lain, dia tidak mau menerima kebenaran itu, satu pertanda godaan iblis dari depan sudah berhasil. Apa man zuyyina lahu su'u amali fara'ahu hasanah. Allah bertanya dalam surah Al-Fatih, apakah pantas orang yang dijadikan terasa indah perbuatannya yang buruk itu, lalu menganggap baik perbuatannya? Orang yang merasa benar sendiri, orang yang tidak mau menerima kebenaran, satu pertanda bahwa iblis, godaan iblis dari depan sudah berhasil. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirah zayyana lahum a'malahum fahum ya'mahun. Surah An-Naml ayat 4. Sesungguhnya orang yang tidak beriman dengan hari akhirat, kami jadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan mereka yang buruk, sehingga mereka bergelimang dengan kesesatan. Mereka merasa enak dengan melakukan dosa itu. Mereka merasa benar dengan melakukan hal-hal kejahatan. Yang kedua, iblis itu akan datang dari belakang. Kata Abdullah bin Abbas, maksudnya adalah iblis akan menanamkan ke dalam hati anak Adam itu perasaan terlalu cinta kepada dunia. Fal'aqil man kana bima huwa abqa wa afraha minhu bima qad asra nuruhu wa zaharat tabashiru. Dalam kitab Al-Hikam karangan Ibnu Athaillah, maka orang yang sempurna akalnya adalah orang yang lebih suka gemar dengan apa yang lebih kekal, yaitu kampung akhirat, dari apa yang rusak, karena telah nyata hatinya, terang hatinya. Hubbud dunya kasirun wa hubbul akhirah qalilun. Cintamu kepada dunia terlalu banyak, sementara cintamu kepada akhirat masih sangat sedikit. Orang yang cinta kepada dunia tidak akan mempersiapkan dirinya untuk kampung akhirat itu. Suatu hari kuntu ma'a Rasulullah, Jabir bin Abdullah bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iz atahu rajulun abyadul wajhi wa hasan asy-sya'ri wa abyadus sibab. Datang kepada Rasulullah itu seorang laki-laki yang wajahnya sangat putih, rambutnya rapi, pakaiannya bersangat dan putih. Dia duduk berdampingan dengan Rasulullah. Faqala assalamu alayka ya Rasulullah, mad dunya. Dia menyampaikan salam kepada Rasulullah, lalu bertanya, apa dunia itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, dunia kahulmun naim. Dunia itu seperti mimpi orang tidur. Lalu dia bertanya lagi, wa mal akhirah? Faqala Rasulullah, fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Dia bertanya lagi kepada Rasulullah, ada apa di akhirat ya Rasulullah? Nabi menjawab,
di akhirat itu fariqum fil jannah wa fariqum fil akhirah. Satu golongan masuk surga, satu golongan masuk neraka. Dia bertanya lagi, laki-laki itu bertanya lagi kepada Rasulullah, "Famal jannah?" Qala Rasulullah, "Badalud dunya ditarikiha fa inna samadul jannah tarkud dunya." Dengan apa surga itu didapat? Surga itu didapat gantinya dunia bagi orang yang meninggalkannya, karena harga surga dengan melepaskan kecintaan terhadap dunia. Apa jahannam? Apa itu jahannam? Qala badalud dunya lutalibiha wa yuhibbiha. Jahannam itu ganti bagi orang yang selalu mencari dunia dan sangat cinta kepada dunia itu. Laki-laki itu bertanya lagi, "Fama khairu hasil ummah?" Apa yang terbaik untuk umat ini? Qala Rasulullah, "Allazi ya'malu bi ta'atillah." Yang terbaik untuk umat ini adalah berbakti, melakukan taat kepada Allah. Qala Jabir, berkata Jabir, "Fazahabar rajul wa lam tarah." Maka laki-laki itu pergi dan tidak kelihatan lagi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, berkata kepada Jabir, "Haza Jibril atakum liyuzahidukum fid dunya wa yuzhibakum fil akhirah." Itulah malaikat Jibril yang mengajarkan kepadamu untuk menjauhkan kamu daripada kehidupan dunia dan mendekatkan kamu daripada akhirat. Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin fa 'alaika al-iqrar. Karena cinta kepada dunia, kata Rasulullah, pangkal kepala dari segala maksiat, maka jadi jauhkanlah ia daripadamu. Arba'u khusulin minas syaqawah. 4 tanda celaka itu: jumudul ain wa qaswatul qalbi wa tulul amal wa hubbud dunya. 4 yang menandakan celaka seseorang itu akan celaka itu adalah bekunya mata, kerasnya hati, angan-angan yang tidak pernah terhenti dan tidak putus, cinta kepada dunia. Quraish Shihab dalam kitab Membumikan Al-Quran pernah mengatakan 5 saja sudah cukup merupakan ukuran bahwa seseorang itu sangat cinta kepada dunia. Yang pertama, sibuk dengan dunia, lupa kepada kampung akhirat. Yang kedua, menghalalkan saja segala cara untuk meraih dunia, pangkat, jabatan, harta, kadang mengorbankan saudara sendiri, kadang berkhianat kepada rakyat untuk meraih jabatan itu. Itu satu pertanda seseorang cinta kepada dunia. Maka itu seseorang pemimpin yang berkhianat, seorang pemimpin yang berkhianat kepada rakyatnya, dikatakan bahwa 2 golongan yang akan masuk ke dalam neraka itu. Yang pertama, Syekhus Zanin, orang tua yang berzina. Yang kedua, Malakun Kasib, pemimpin yang dusta kepada rakyatnya. Karena sekali pemimpin berdusta kepada rakyat itu, jauh daripadanya malaikat 2 mil karena bau busuknya. Tidak mudah menjadi seorang pemimpin itu. Yang ketiga, lupa kepada Allah, selalu ingat kepada dunia. Yang keempat, tanda orang itu cinta kepada dunia, bakhil dan kikir terhadap harta yang telah diberikan oleh Allah kepadanya, tidak mau berinfak, tidak mau bersedekah. Sudah cukup menandakan bahwa orang itu cinta kepada dunia. Yang kelima, tidak istiqamah dengan ibadahnya. Dia mau beribadah kepada Allah menurut pikiran hatinya sendiri, tidak menunaikan ibadah yang wajib, bahkan ibadah-ibadah yang sunat. Ketika dia melakukan hal-hal yang berhubungan dengan keduniaan, silakan cari dunia itu, tapi jangan sampai
kehidupan dunia ini merusak kehidupan akhirat kita. Raih dunia itu, jangan sampai dunia itu melalaikan kita daripada kehidupan akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang yang beriman, janganlah anakmu, hartamu, pangkatmu, jabatanmu melalaikanmu daripada beribadah kepada Allah, zikir kepada Allah. Siapa yang berbuat demikian, dia adalah orang-orang yang rugi.